Oke, kita mulai lagi ya teman-teman, belajar pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 ya, yang merupakan perubahan dari Perpres 16 tahun 2018. Pada sesi kali ini kita akan membahas 4 hal, yaitu pengertian pengadaan barang jasa pemerintah, ruang lingkupnya, yang ketiga jenis barang jasa, dan cara pengadaan. 4 hal itu yang akan kita bahas sesi kali ini. Sebelum lupa, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya, share ya, like ya, untuk bisa menyebarluaskan materi pengadaan barang jasa ini. Baik, kita mulai. Pertama, pengertian pengadaan barang jasa pemerintah. Ini berdasarkan Perpres 12 2021 ya, perubahan dari Perpres 16 2018. Tidak ada perubahan sebetulnya ya. Definisinya adalah pengadaan barang jasa oleh KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, yang dibiayai oleh APBN, APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, ini di sini ada beberapa kata kunci ya terkait lingkupnya ya. Jadi pertama, ini dilakukan oleh KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Perangkat daerah itu kalau di daerah ya seperti dinas-dinas seperti itu ya, atau satker-satker seperti itu. Kemudian ini pendanaannya. Nah, pendanaannya ini dari APBN atau APBD. Dalam artian kalau dananya bukan dari APBN APBD, ya berarti itu tidak termasuk dalam lingkup Perpres pengadaan ini ya. Seperti ini ada di pasal 2 ya. Contohnya misalkan kalau dananya dari keuntungan perusahaan, atau ya pengadaan yang dilakukan bukan oleh pemerintah, oleh KLPD, seperti oleh perusahaan-perusahaan swasta, itu berarti di luar lingkup dari Perpres ini ya. Kemudian bagaimana kalau pinjaman atau hibah? Nah, ini pinjaman hibah baik dalam negeri atau luar negeri, ini termasuk juga ruang lingkup, tapi ya nanti dilihat dari bagaimana kontraknya ya, ataupun perjanjiannya, perjanjian pinjaman hibahnya. Kalau diatur lain berarti ya bisa keluar dari Perpres ini. Kemudian satu kata kunci lain yaitu bahwasannya pengadaan barang jasa pemerintah itu tahapannya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan, yang mana ada 3 tahapan besar ya dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaannya. Nah, yang mana perencanaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan. Kemudian setelah perencanaan ada persiapan dan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan, yang mana pelaksanaan pekerjaan ujungnya adalah serah terima hasil pekerjaan. Nah, berarti di sini ruang lingkupnya pengadaan jasa pemerintah itu adalah mulai dari identifikasi kebutuhan pada tahapan perencanaan dan sampai dengan serah terima pekerjaan pada tahapan akhir, yaitu pelaksanaan pengadaan. Nah, ini beberapa kata kunci pentingnya. Ini bagi yang mau ujian, ini juga sering ditanyakan ya, suka ada dalam pertanyaan ya. Jadi kalau ada pertanyaan di benar salah, misalkan pengadaan barang jasa pemerintah mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan ditentukan pemenang lelang, pemenang tender, maaf, atau sampai dengan tanda tangan kontrak. Nah, itu bisa dikatakan salah ya. Karena kalau baru sekedar pemenang tender, pemenang seleksi, atau baru tanda tangan kontrak, itu belum selesai pengadaannya. Ya, jadi pengadaan barang jasa pemerintah itu mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Kemudian juga suka ditanyakan pengadaan-pengadaan yang misalkan di swasta ya, atau dananya bukan dari APBN APBD. Nah, itu apakah termasuk lingkup atau tidak? Nah, itu beberapa kata kunci dari pengertian dan ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah jenis barang jasanya. Nah, ini penting juga nih buat yang mau ujian sertifikasi pengadaan ketika membaca soal. Nah, itu seringkali ada contoh-contoh pelaksanaan pengadaan ya. Nah, ini di awal ini kita harus tahu, ini termasuk jenis barang jasa apa nih? Apakah termasuk barang, termasuk konstruksi, termasuk jasa lainnya, atau termasuk jasa konsultansi? Kenapa dari awal kita harus tahu suatu pengadaan itu termasuk jenis barang jasa apa? Karena nanti masing-masing jenis barang jasa akan memiliki tata cara yang berbeda ya. Ya memang untuk barang, konstruksi, jasa lainnya mirip-mirip ya. Meskipun tetap ada beda-bedanya. Konsultan itu suka berbeda jauh ya. Ya misalkan untuk jaminan, di konstruksi itu jaminannya lengkap ya. Di barang tidak semua jaminan dipersyaratkan. Misalkan contoh seperti itu. Konsultansi bahkan suka berbeda jauh. Untuk pengadaan langsung, untuk barang, konstruksi, jasa lainnya itu pengadaan langsungnya sampai dengan 200. Sedangkan untuk konsultan
itu sampai dengan 100 juta. Nah, makanya di awal harus tahu dulu ini pekerjaannya ini termasuk jenis barang jasa apa nih? Apakah barang, konstruksi, jasa lainnya ya atau jasa konsultansi. Itu. Ya nanti ketika baca soal ataupun nanti di kegiatan sehari-hari Bapak Ibu dalam proses pengadaan tahu jenis barang jasanya, nah maka proses berikutnya bagaimana tata cara pemilihannya, bagaimana tata cara pelaksanaannya, bagaimana menyusun spek HPS ya dan sebagainya itu akan ditentukan oleh di awal adalah dari jenis barang jasanya. Oke. Di dalam Perpres diatur ada 4 jenis barang jasa ya plus pekerjaan terintegrasi yang mana pekerjaan terintegrasi ini adalah gabungan dari beberapa jenis barang jasa ini. Oke, kita mulai dari barang ya. Nah, dari barang. Nah, barang ini contohnya adalah bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan serta makhluk hidup. Kalau kita lihat definisinya ya di slide. Nah, ini. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Nah, ini barang ya. Tadi contohnya bahan baku ya, jadi bisa bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi, atau peralatan makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup seperti binatang, itu termasuk barang. Barang jadi peralatan seperti komputer, mebeler ya atau setengah jadi yang nanti akan diassembly segala macam atau bahan baku ya kayu apa gitu kan material, nah itu termasuk barang. Oke, kemudian pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi ini secara umum mengacu ke peraturan Menteri PU sebetulnya ya. Tapi kurang lebih kalau di Perpres ini adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, ini konstruksi. Ya seperti membangun gedung, jembatan, jalan, itu termasuk pekerjaan konstruksi. Kemudian jasa lainnya. Nah, ini jasa lainnya contoh-contohnya banyak ini ya. Kalau definisinya kita lihat dulu, jasa lainnya adalah jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan. Nah, jadi kata kuncinya keterampilan nih, skillware. Dalam suatu sistem tata kelola yang sudah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini definisi dari jasa lainnya di Perpres. Contoh-contohnya biar lebih aware. Nah, contohnya seperti jasa boga, ya, keterampilan untuk catering ya, untuk memasak, kebersihan, cleaning service, penyedia tenaga kerja, asuransi perbankan, kesehatan, jasa iklan, jasa percetakan dan sebagainya. Ini ini saya ambil dari penjelasan Perpres 54 sebetulnya, tapi masih bisa dipakai ini ya. Nah, ini contoh-contoh dari jasa lainnya. Ini lebih ke skillware. Kemudian satu lagi adalah jasa konsultansi. Nah, jasa konsultansi ini kalau definisinya kita lihat adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Nah, ini brainware olah pikir. Contoh-contohnya apa? Jasa rekayasa engineering ya, perencanaan planning. Jadi kalau ada kata-kata perencanaan bangunan gedung, ini bukan konstruksi ya, ada perencanaan. Perencanaan desain, perencanaan planning, pengawasan supervisi untuk pekerjaan konstruksi. Ya. Kemudian perencanaan planning, desain, pengawasan ini secara umum ya untuk pertanian, perindustrian, pertambangan energi juga termasuk jasa konsultansi. Jasa keahlian profesi seperti penasehatan, pendampingan, bantuan teknis, manajemen, hukum dan sebagainya itu termasuk konsultansi. Survei, nah yang membutuhkan talenta tenaga ahli, brainware ini termasuk jasa konsultansi. Nah, itu 4 jenis barang jasa secara umum yang diatur dalam Perpres pengadaan barang jasa pemerintah ya. Kemudian satu lagi ada yang namanya pekerjaan terintegrasi ya. Pekerjaan terintegrasi ini menggabungkan dua atau lebih dari 4 jenis barang jasa tersebut. Jadi misalkan barang dengan konstruksi, ya, barang dengan konstruksinya, atau konsultansi desain dengan konstruksinya, ya, atau ya barang dengan jasa lainnya dan sebagainya. Contoh-contohnya adalah pekerjaan rancang bangun, design and build. Kemudian pekerjaan IT solution, pekerjaan EPC ya. Kemudian pekerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan PPP dan sebagainya. Nah, ini pekerjaan terintegrasi. Nah, ini nanti kaitannya kalau pekerjaan terintegrasi biasanya dia HPS-nya belum bisa ditentukan nih. Jadi ngitung-ngitung jaminannya itu dari
pagu anggarannya biasanya kalau pekerjaan terintegrasi itu salah satunya. Dan kemudian pekerjaan terintegrasi biasanya nilainya besar ya, kompleksitasnya tinggi biasanya. Nah, itu jenis barang jasa yang diatur dalam peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, jadi secara umum ada 4: barang, konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultan. Satu lagi, apabila menggabungkan dari 4 jenis ini, dinamakan pekerjaan terintegrasi. Kenapa penting sekali lagi? Karena ketika kita punya kegiatan yang memerlukan pengadaan, nah kita perlu mengetahui jenis barang jasanya karena akan menentukan langkah-langkah berikutnya, menentukan membuat speknya, membuat HPS-nya, karena nanti misalkan dalam membuat spesifikasi tentunya berbeda ya, disesuaikan dengan jenis barang jasanya. Kemudian dalam membuat HPS juga itu ada formatnya tertentu ya. Kalau misalkan kalau konsultan itu speknya berdasarkan tenaga ahli gitu kan. Kalau konstruksi tentunya ada harga satuan bahan, ada harga satuan upah ya, untuk konstruksi. Atau jasa lainnya juga nanti ada bahan, ada untuk apa, upah-upah untuk operasionalnya dan sebagainya. Nah, kemudian juga nanti untuk dalam pelaksanaan proses pemilihannya itu akan berbeda juga, cara evaluasinya gitu ya, dalam kualifikasinya, shortlistnya. Intinya nanti langkah-langkah berikutnya ini akan sangat menentukan jenis barang jasanya apa, itu akan berbeda juga ya. Dalam metode pemilihan juga ya. Yang biasa berbeda juga adalah jasa konsultan ini biasanya ya. Kalau barang konstruksi lainnya berbeda juga ya, beda tipis lah. Tapi intinya ya tadi penting kita mengetahui di awal apa jenis barang jasa yang akan kita lakukan pengadaannya. Oke, kemudian satu lagi yaitu terkait cara pengadaannya untuk kebijakan tujuan nanti di video berikutnya ya. Nah, kemudian setelah kita tahu apa jenis barang jasanya, selanjutnya, nah ini biasanya pengguna anggaran nih menentukan cara pengadaannya mau apa nih, apakah mau swakelola atau mau penyedia. Swakelola itu ibaratnya kita manage sendiri ya, kita kelola sendiri. Kalau penyedia berarti melalui pelaku usaha. Nah, swakelola nanti juga kita ada 4 jenis nih ya. Nah, swakelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan oleh sendiri, oleh KLPD ya, oleh sendiri itu berarti oleh KLPD kita sendiri ya, oleh Satker ataupun dinas sendiri, oleh kementerian atau lembaga kita, oleh KLPD lain ya, oleh KLPD lain dalam artian oleh Satker lain, oleh dinas lain atau oleh kementerian lain, oleh ormas, organisasi masyarakat, atau oleh kelompok masyarakat. Nah, ini 4-nya ya. Nah, ini nanti akan masing-masing akan ada ketentuannya ya. Nanti akan kita bahas di bagian ataupun di materi terkait swakelola bagaimana tata caranya. Intinya swakelola ini ada 4 jenis ya. Oleh ormas, oleh pokmas, oleh KLPD lain atau oleh kita sendiri. Nah, ini kita melakukan swakelola, pengguna anggaran dapat menentukan kita melakukan swakelola kalau memang ya pengguna anggaran melihat bahwasannya kita mampu melaksanakannya ataupun penyediaan yang ada. Nanti ada beberapa kriteria termasuk misalkan untuk pelatihan, peningkatan SDM ya. Kalau memang itu tugas fungsinya ya. Intinya tapi PA juga harus melihat bagaimana kemampuan sumber daya dari internalnya. Atau ya ada kementerian lain, lembaga lain yang memang kompetensinya pada pengadaan yang akan kita adakan. Misalkan kita ingin sosialisasi narkoba bisa dengan BNN, kita ingin sosialisasi terkait bencana bisa dengan BNPB, kita ingin sosialisasi terkait korupsi bisa dengan KPK, kita ingin survei bisa dengan BPS, kita butuh peta bisa dengan BIG, kita butuh peta-peta dari satelit bisa dengan LAPAN dan sebagainya. Atau dengan ormas, kalau memang ada ormas yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengadaan kita, ya bisa kita mengundang ataupun menunjuk ormas sebagai pelaksana dari kegiatan pengadaan kita. Atau kalau memang perlu melibatkan masyarakat ya, kebutuhan untuk masyarakat, kita bisa melaksanakan pokmas. Nah, baru opsi lain adalah dengan penyedia ya, kalau memang ada penyedianya ya. Nah, ini dengan pelaku usaha silakan dengan penyedia. Nanti juga bagaimana tata cara dengan penyedia ada pada video sesi lain ya. Pada intinya nanti ada tender atau seleksi ataupun non tender atau seleksi. Secara umum ya, dalam artian kalau tender seleksi ini ada kompetisi lah gitu kan. Nanti bisa dengan purchasing, bisa dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau tender cepat atau tender. Atau ya kalau
tidak dikompetisikan, non tender ya. Itu tadi penunjukan langsung sama pengadaan langsung. Nah, itu berarti non kompetisi ataupun e-purchasing melalui katalog. Itu teman-teman semuanya yang dapat disampaikan pada sesi pertama ini. Mudah-mudahan bisa memperkuat materi pertama dari pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.